Telah tercatat pada Minggu 3 Februari 2022 bahwasannya di Indonesia saat ini angka COVID-19 berada di posisi 44.526, turun 10.683 dari posisi angka 55.209. Pemerintah terus berupaya memperkuat upaya pencegahan guna meminimalisir dampak terburuk pandemi COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi lainnya. Pemerintah terus berjuang keras untuk mencegah lebih banyak lagi korban yang terjadi, salah satunya dengan mendorong vaksinasi. Vaksinasi terutama bagi lansia, orang yang memiliki komorbid dan anak-anak harus dipercepat dan diperluas. Saat ini vaksinasi terbukti secara ilmiah mampu mengurangi resiko kesakitan dan kematian akibat terinfeksi COVID-19. Hingga saat ini vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia masih memiliki efektivitas yang baik untuk memproduksi antibodi bagi varian COVID-19 apapun termasuk Omicron. Vaksin merupakan antigen mikroorganisme yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk memberikan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Selain itu, vaksin COVID-19 ini bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Masyarakat Indonesia sangat menyambut baik dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini. Hal ini berdasarkan hasil penelitian perusahaan peneliti pasar global atau Global Market Research tentang perilaku masyarakat selama pandemi COVID-19 gelombang ketiga. Survei tersebut menyatakan bahwa 80% masyarakat Indonesia menyambut baik dan bersemangat untuk menerima vaksin. Penelitian ini dilakukan secara online yang dilaksanakan di 6 negara diantaranya Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Dalam dunia medis dikenal dua metode pemberian vaksin yaitu homolog dan heterolog. Homolog artinya memberikan dosis booster dengan jenis yang sama seperti vaksin primer sebelumnya. Sementara heterolog adalah jenis vaksin booster berbeda dengan dua dosis vaksin awal. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, dalam kasus vaksin heterolog ini, vaksin ini dapat diberikan adalah seperti merek Moderna dan GVVax. Lalu, apa sih vaksin Moderna itu? Vaksin Moderna adalah sebagai booster heterolog. Vaksin ini diberikan kepada orang-orang yang pada vaksinasi dosis pertama dan kedua menggunakan vaksin AstraZeneca dan Pfizer. Lalu selanjutnya yaitu ada vaksin GVVax. Nah, vaksin merek ini digunakan sebagai booster heterolog yang bisa diberikan kepada orang yang pada vaksin primernya menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm. Vaksin ini diberikan 6 bulan setelah vaksinasi COVID-19 primer dengan dosis yang lengkap. Selanjutnya yaitu terdapat 4 manfaat vaksin COVID-19 untuk tubuh. Yang pertama yaitu untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Lalu yang kedua yaitu mengurangi resiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi resiko terpapar. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Lalu yang terakhir yaitu ada mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai sehingga meminimalisir resiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19 ini. Lalu, seberapa pentingnya sih edukasi masyarakat terhadap vaksin? Saat ini, di tengah informasi tentang pemberian vaksin COVID-19, muncul pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung vaksin dan ada juga yang meragukan keefektifan dan keampuhan vaksin COVID-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak vaksin. Fenomena ini sebenarnya merupakan suatu reaksi yang wajar. Hal ini juga dipicu banyaknya pemberitaan yang tidak sehat, tidak valid, dan tidak dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan disinformasi di masyarakat. Untuk itu, penting dan harus dilakukan adalah memberikan edukasi soal vaksin COVID-19 agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak lagi ketakutan dengan adanya pemberian vaksin. Untuk itu, dihimbau kepada para pemangku kepentingan yang ada di masyarakat seperti para ASN, tokoh masyarakat, para pendamping sosial, untuk ikut mengedukasi dan mengkampanyekan dan mensukseskan pemberian vaksin ini dengan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk meyakinkan bahwa pemberian vaksin adalah aman.
Maka dari itu, masyarakat harus diedukasi bahwa vaksin yang akan diberikan adalah sudah melalui serangkaian uji coba dan dinyatakan aman. Bahkan sebagian besar kalangan medis dan WHO meyakini bahwa vaksin merupakan suatu solusi yang diharapkan mampu menjadi upaya preventif maupun mitigasi untuk mencegah, memutus, ataupun paling tidak memperlambat proses transmisi dan penularan suatu penyakit termasuk COVID-19. Maka dari itu, mari kita vaksin dan tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Stay safe, stay healthy.